Sementara itu, setelah membuat heboh karena pernyataannya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Sofyan Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Jokowi. Dalam surat pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf. Tidak hanya menarik semua pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf kepada semua pihak yang disebutkan dalam wawancara. Dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya, Rektor UGM tahun 2002 hingga 2007 ini memohon agar wawancara dirinya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Jokowi dalam kanal YouTube ditarik dari peredaran. Sebelumnya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai polemik ijazah kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam video dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan, Sofyan Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2. Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Shafi'i yang mendengar. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Selain meminta maaf kepada semua pihak, Sofyan Effendi juga berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan membahas lebih dalam, pemirsa, terkait dengan ijazah Jokowi. Telah bergabung bersama kami ahli digital forensik Rismon Shenipar dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Kami juga sudah menghubungi Profesor Sofyan Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002 hingga 2007, hingga kini kami masih menunggu beliau untuk bergabung. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Kita akan ke Bang Rismon terlebih dahulu. Bang Rismon, dalam media sosial Anda bersama Profesor Sofyan Effendi, di mana Profesor Sofyan ini mengatakan Presiden ke-7 Jokowi ini tidak lulus sarjana. Bisa dijelaskan maksud pernyataan Prof. Sofyan itu apa? Ya, sebenarnya di awal ya, bahwa saya dihubungi oleh pihak Relagama ya, untuk bisa bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi yang merupakan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007. Jadi ketika wawancara tersebut itu memang sangat mengalir saja ya, sesuai apa yang diketahui dan apa yang didengar dari rekan-rekan atau pejabat-pejabat di internal UGM maupun yang sudah punya tugas di UGM. Jadi Profesor Sofyan Effendi ya menyaksikan atau mendengar temuan-temuan dari rekan-rekannya atau mantan rekan-rekannya di UGM begitu. Jadi yang dia nilai yang masih ada nilai mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum, yang itu bernilai D, statistik, fisika, dan matematika. Nah, di UGM itu berlaku
sistem seleksi. Jika 4 semester nilainya di bawah 2, IPK-nya di bawah 2, maka itu drop out, begitu. Baik, Bung Rismon, kemudian Profesor Sofyan ini kan menarik pernyataannya. Apakah Anda sempat berkomunikasi dengan beliau? Ada apa sebenarnya atau mungkin ada tekanan dari luar? Ya, sampai detik ini kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi langsung lewat tim di Relagama. Jadi kami belum secara tatap muka untuk bisa memastikan bahwa keterangan atau statement tersebut benar-benar ditandatangani oleh Profesor Sofyan Effendi untuk mengetahui hal yang benar-benar jelas gitu, Bu. Jadi kami merasa memang jika ini pun benar, karena memang tidak ada tekanan ketika sesi wawancara tersebut, maka bisa jadi ini ada tekanan-tekanan yang sangat besar kepada Profesor Sofyan Effendi dan kami sangat menyayangkan hal tersebut. Begitu, Mbak. Baik, Bung Andi Azwan, tadi dikatakan juga oleh Bung Rismon, mungkin memang ini ada tekanan dari luar terkait dengan penarikan pernyataan Profesor Sofyan. Menurut Anda seperti apa? Ya, makasih Mbak Diandra. Menurut saya tidak ada tekanan untuk ini. Karena saya melihatnya ini adalah ada kekeliruan dari Pak Sofyan, bahwasanya dalam wawancara tersebut ya, kalau kita lihat itu bukan mengalir, memang ada pengarahan di sana gitu loh. Kan kita bicara ini tidak bicara katanya dan katanya. Kalau kita bicara bahwasanya dikatakan tidak lulus MKDU dan sebagainya, itu kan mesti ada pembuktian dari situ, ya kan? Dan ini kan mereka kan semuanya sudah mantan ya. Artinya kan yang kita perlukan adalah yang sekarang ini ada mengemban amanah sebagai rektor maupun staf akademis dari Universitas Gadjah Mada gitu. Itulah yang kita percaya ya. Apapun yang telah dilakukan itu, apalagi Ibu rektor dikatakan bahwasanya ya di Rakyat Bersuara Bang Roy Suryo mengatakan Ibu rektor itu Profesor Ova sudah dipanggil ke Jakarta berapa kali oleh siapa? Paling tinggi di Indonesia, berarti kan presiden kalau paling tinggi di Indonesia ini. Apakah semacam itu? Ini kan ada fitnah-fitnah lagi nih sebetulnya gitu. Intinya ya Mbak Diandra ya, itu tidak ada artinya penekanan itu. Beliau sadar bahwasanya ya beliau sudah digunakan oleh pihak-pihak dari Roy Suryo CS gitu. Makasih Pak. Baik, Bung Rismon, tadi dikatakan ada arahan saat Profesor Sofyan ini diwawancara. Betulkah seperti itu? Oh, itu narasi yang liar ya, tuduhan yang tidak berdasar karena awal terjadinya adalah saya dihubungi oleh salah satu tim di Relagama. Ya, itu pun sudah saya tunda karena kegiatan saya itu pun sudah saya tunda sampai 3 hari baru saya bisa bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi. Nah, jadi tidak ada tekanan-tekanan atau arahan-arahan seperti dibilang oleh Bung Andi Azwan. Itu sangat tidak berdasar. Dan saya hari ini juga mengkonfirmasi ya, mewawancarai Ketua KPUD Solo ya saat ini, yaitu Justinus Arya Atswara. Ya, beliau mengatakan ya hari ini ya mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2005 ya tahun 2005 beliau mengatakan tidak ada berita acara verifikasi dari UGM. Jadi murni bahwa lembar pengesahan ijazah, fotokopi ijazah legalisir yang diajukan sebagai calon wali kota tahun 2005 itu tidak tervalidasi oleh UGM karena tidak ada berita acara verifikasi. Begitu menurut Pak Justinus Arya. Dan berkas-berkas tersebut juga telah disita. Jadi intinya begini, ya selama ini kan argumentasinya sudah sudah diajukan sebagai calon wali kota, diverifikasi berapa. Baik, Bung Rismon, kita sudah mendapatkan poinnya. Tidak diverifikasi oleh UGM. Ya gitu. Jadi berkesesuaian dengan keterangan Pak Profesor Sofyan Effendi. Baik, Bung Andi Azwan, bagaimana tanggapannya atas pernyataan Bung Rismon? Singkat saja.
Ya, kalau bicara untuk KPUD seharusnya berbicara itu pada saat itu siapa ketua KPUD-nya, bukan yang sekarang gitu loh. Dan tidak mungkin ya KPUD itu meloloskan ya seseorang kandidat itu tanpa melalui tahapan-tahapan. Banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dihadapi, termasuk juga tahapan verifikasi terhadap masyarakat gitu loh. Kalau memang yang dimasukkan itu adalah ijazah terakhir dan dilegalisir stem basah gitu loh, cap basah, itu sudah cukup. Kalau bicara verifikasi itu kita tanyakan saja kepada siapa kepala KPUD di Solo pada saat itu yang bisa memverifikasi. Baik, terima kasih banyak Bung Andi Azwan, dan sebelumnya ada Bung Rismon sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu.